Aurin Atayawiguna berdiri terpaku di depan cermin besar yang memantulkan wanita cantik berusia 22 tahun. Gaun putih berwarna brokat halus itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, menjuntai indah hingga ke lantai. Sehelai kain lace transparan tersembat di rambutnya yang disanggul modern, memberikan kesan suci sekaligus rapuh. Di tangannya, seikat buket mawar putih segar digenggam erat, hingga jemarinya memutih karena tekanan. Matanya menatap pantulan dirinya sendiri dengan perasaan yang berkecamuk. Detak jantungnya berpacu liar, bukan hanya karena euforia pernikahan, melainkan karena beban status yang akan segera berganti. Baginya, pernikahan ini bukan sekedar penyatuan cinta, melainkan sebuah gerbang pelarian. Ia ingin keluar dari rumah yang terasa seperti penjara emosional, jauh dari bayang-bayang ayahnya yang dominan. Ia ingin memiliki kehidupannya sendiri, menentukan arah langkahnya tanpa perlu mendengar dikte dari siapapun. Sudah siap? Suara berat itu memecah keheningan kamar. Aurin menoleh pelan. Di ambang pintu, berdiri Dani Wiguna. Pria paruh baya berkacamata dengan setelan jas formal yang kaku. Ekspresinya datar, bahkan cenderung tidak bahagia. Tidak ada binar bangga di mata sang ayah saat melihat putrinya akan melangkah ke pelaminan. Aurin membalas tatapan itu dengan tatapan cuek, sebuah mekanisme pertahanan diri yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. "Ya, aku siap, Pi," balasnya pendek. Dani melangkah masuk, tangannya bersedekap di dada. Papi tanya sekali lagi, "Kamu benar-benar yakin menikah di usia semuda ini? Dengan pria yang baru kamu kenal 3 bulan dan bahkan pekerjaannya hanya karyawan kontrak? Apa yang kamu harapkan dari masa depan seperti itu, Aurin?" Suara Dani penuh dengan nada meremehkan yang terselubung dalam kedok kekhawatiran. Ia tak pernah menyetujui hubungan ini sejak awal. Baginya, calon suami Aurin hanyalah kerikil kecil yang tak level dengan keluarga Wiguna. Namun, Aurin justru mendongak, menunjukkan raut wajah yang mantap dan keras kepala. "Aku sudah yakin, Pi. Lagian, dengan aku menikah, bukankah ini solusi terbaik buat Papi? Tak ada lagi anak yang keras kepala lagi di rumah ini. Tak ada lagi anak yang selalu menambah masalah keluarga. Dan tak ada lagi anak yang membuat Papi stres setiap hari karena tidak bisa diatur. Bukankah itu yang Papi inginkan?" Kalimat itu menghunus tajam. Dani menatap putrinya dengan sorot mata yang mengeras. "Papi menegurmu selama ini agar kamu menjadi anak yang baik, Aurin. Agar kamu punya tata krama dan masa depan yang jelas." Aurin memutar bola matanya malas, sebuah gestur yang selalu memancing amarah Dani. Anak baik Papi kan hanya Bang Pandu dan Anet. Biasanya, anak kedua memang jarang dipedulikan, cuma dianggap sebagai pembawa masalah atau pelengkap derita. Jadi, biarkan aku pergi dengan caraku sendiri. "Kamu? Mas, jangan lagi ribut-ribut. Penghulu sudah datang. Ayo Aurin, semua orang sudah menunggu." Maya, ibu Aurin muncul di balik pintu dengan wajar cemas. Ia segera menengahi sebelum perang mulut itu meledak menjadi badai. Maya tahu betul, suami dan putrinya memiliki ego yang sama besarnya, seperti 2 batu kerang yang saling beradu. "Gandeng tangan Papi," bisik Maya memperingatkan putrinya dengan tatapan memohon. Aurin menghela nafas kasar. Meski hatinya menolak, ia tak ingin menciptakan keributan di depan para tamu. Dengan gerakan kaku, lengannya meraih pergelangan tangan ayahnya. Tangan yang bahkan ia lupa kapan terakhir kali merangkulnya dengan kasih sayang. Keduanya terdiam dalam kebisuan yang menyesakkan. Dani kemudian memegang telapak tangan Aurin, sebuah formalitas yang terasa dingin. Mereka mulai berjalan keluar kamar, menuruni anak tangga rumah mewah keluarga Wiguna. Di lantai bawah, dekorasi bunga-bunga putih dan kursi-kursi yang tertata rapi menyambut mereka. Kamera fotografer menjeprat, mengabadikan momen yang terlihat indah dari luar. Aurin memaksakan senyum ramah saat dilihat teman-temannya. Dua sahabat baiknya, Jovita dan Gea, melambaikan tangan dengan antusias.
Aurin, OMG, kamu cantik banget. Pekik keduanya bersamaan saat Aurin melintas di dekat mereka. Aurin bersendrum tipis. Dia diarahkan untuk duduk di kursi yang berhadapan dengan penghulu. Para tamu sudah duduk tenang dan keluarga inti berdiri di sekeliling area akad. Namun keheningan yang seharusnya sakral itu perlahan berubah menjadi ketegangan yang aneh. Menit berlalu, 5 menit, 10 menit, hingga 15 menit. Di mana pengantin prianya? Tanya penghulu dengan raut wajah bingung sembari melirik jam tangannya. Dani menoleh menatap putrinya yang sekarang mulai sibuk dengan ponsel di balik buket bunganya. Aurin, mana calon suamimu? Hubungi dia. Kenapa siang sekali datangnya? Ini sudah lewat jadwal. Bisik Dani dengan nada tertahan yang penuh tekanan. Aku lagi berusaha menghubunginya, Pi. Tapi nomornya tidak aktif, ucap Aurin panik. Jantungnya kini berdegup karena ketakutan, bukan lagi karena gugup. Kok bisa? Coba hubungi sekali lagi. Jangan main-main, Aurin, tegur Dani. Tetap tidak aktif. Aurin mulai gemetar. Wajah yang tadi cantik merona kini memucat, berganti dengan semburat merah karena menahan malu dan cemas. Para tamu mulai berbisik-busik, suasana menjadi gaduh dengan spekulasi yang tidak enak didengar. Dani yang merasa harga dirinya dipermalukan merasa sangat malu. Akhirnya, tanpa memedulikan pandangan orang, ia meraih tangan Aurin dengan kasar dan membawanya pergi ke ruangan belakang, menjauh dari kerumunan. Maya segera menyusul dengan langkah terburu-buru, diikuti oleh kedua anak mereka yang lain. Setelah sampai di ruang keluarga yang tertutup, Dani melepaskan tangan Aurin dan berbalik dengan emosi yang meledak. Kamu gimana sih? Kenapa dia tidak bisa dihubungi? Keluarga besar dan tamu penting sudah datang. Rekan kerja papi juga ada di sana. Kamu mau buat malu keluarga? Kenapa sih kamu sukanya bikin malu keluarga kita? Gak bisa sekali saja kamu buat papi bangga, sentak Dani. Suaranya menggelegar di ruangan itu. Air mata Aurin luruh seketika. Perasaannya sesak, seperti ada batu besar yang menghimpit dadanya. Namun, di tengah kehancurannya, ia tetap menatap mantap tajam sang ayah. Aku memang bisanya buat malu papi dan mami saja. Aku juga tidak tahu. Kalian pikir, aku mau kejadian seperti ini? Enggak, gak ada yang mau kejadian ini. Dalam kejadian seperti ini pun, sang ayah tetap memojokkannya, membuat Aurin tidak bisa apa-apa selain berteriak panik. Pandu Wiguna dan Anet Serawiguna mendekat. Maya berusaha menahan mereka agar tidak ikut campur, tapi Pandu tidak bisa tinggal diam melihat adiknya terpojok. Sini ponselmu, abang lihat. Pinta Pandu tenang namun tegas. Aurin menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Pandu segera mengecek daftar panggilan dan pesan singkat. Wajah Pandu berubah drastis setelah melihat sesuatu. Nomor kamu di blok ini. Artinya dia memang sengaja menghilang. Dia kabur dari pernikahan kalian. Ucap Pandu dengan suara rendah, namun terdengar seperti vonis mati bagi Aurin. Apa? Aurin shock. Tubuhnya mematung. Kakinya terasa lemas hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Gak mungkin, Bang. Gak mungkin. Semalam kita masih teleponan kok. Dia juga udah siapin semuanya. Dia gak mungkin ninggalin aku di hari pernikahan kita. Seru Aurin dengan isak tangis yang mulai pecah. Tapi buktinya dia blok kamu, Aurin. Semua keluarga sudah datang. Kamu bisa bikin malu keluarga kita saja. Apa yang harus papi bicarakan pada para tamu, ha? Mau taruh di mana muka papi? Sentak Dani lagi, seolah-olah rasa malu ayahnya jauh lebih penting daripada hancurnya hati sang putri. Kak, tenang dulu, ucap Anet berusaha menenangkan Aurin. Usia mereka yang hanya berbeda 1 tahun membuat Anet sangat memahami betapa rapuhnya Aurin saat ini. Meski selama ini mereka tampak tidak akur. Aurin terduduk di lantai, mengabaikan gaun putih mahalnya yang kini kotor. Ia merasa dunianya runtuh. Di tengah isak tangisnya, kedua sahabatnya, Esta dan Ama, masuk ke ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran. Rin, ada apa ini? Tanya Jovita langsung memeluk Aurin. Dikta kabur. Dia blok nomorku dan sekarang aku gak tahu harus bagaimana. Ucap Aurin dengan suara lirih yang nyaris hilang. Kabur? Coba aku hubungi deh ya. Masa sih si Dikta kabur di hari H begini? Jovita mencoba mencari nomor Dikta di ponselnya. Mereka memang satu kampus, jadi koneksi mereka cukup luas. Namun hasilnya nihil. Nomornya memang benar-benar tidak aktif. Aku cari tahu dari teman-teman yang lain deh. Mungkin ada yang tahu keberadaan dia. Tambah Gea, berusaha membantu meski tahu kemungkinannya kecil.
Di tengah kekacauan itu, Aurin merasa benar-benar sendirian. Impiannya untuk bebas melalui pernikahan justru berubah menjadi penjara baru yang penuh dengan hinaan dan rasa malu. Sementara itu, di sebuah kediaman mewah yang tenang di sudut kota yang lain, suasana sangat kontras. Terlihat seorang pria matang tengah berdiri di depan cermin besar, mengenakan jam tangan mewah di lengan kirinya. Setelan jas biru gelap dengan potongan slim fit melekat sempurna di tubuhnya yang atletis dan tegap. Keandra Mahesa, pria berusia 38 tahun itu adalah definisi dari kemapanan dan ketampanan yang terasah oleh waktu. Wajahnya yang tegas dengan sedikit jambang tipis memberikan kesan berwibawa. Hari ini, ia tengah bersiap untuk menghadiri sebuah undangan pernikahan. "Dedi mau kemana?" Sebuah suara kecil yang cadel memecah konsentrasi Sandra. Ia menoleh dan mendapati sosok bocah laki-laki berusia 4 tahun sedang berdiri di ambang pintu kamar. Anak itu mengenakan piyama dinosaurus, menatap ayahnya dengan tatapan bingung sekaligus protes. "Dedi ada undangan. Kamu di rumah dulu sama Oma. Jangan mogok makan lagi. Berat badan kamu turun terus. Ingat kata dokter kemarin?" Tegur Keandra dengan nada tegas namun terselip kasih sayang. Ia seringkali pening menghadapi putranya, Jeandra Axelio Mahesa, yang tingkat keras kepalanya melebihi dirinya sendiri. "Orang ada nafsu, kenapa harus dipaksa?" Protes Jeandra sambil melipat tangan di dada. Bibirnya mengerucut sebal. Keandra menghela nafas, berjongkok agar tingginya sejajar dengan sang putra. "Terserah deh, kalau kamu gak makan lagi nanti siang, Dedi bawa kamu ke tukang urut lagi sama mbak-mbak itu. Mau?" ancam Keandra. Seketika, raut wajah Jeandra berubah panik. Pengalaman diurut oleh seorang nenek tua beberapa bulan lalu tampaknya masih menjadi trauma bagi bocah itu. "Iya, nanti makan. Kenapa Dedi yang repot, Ci? Yang gak makan Andea, yang repot Maya Dedi. Yang punya pelut Anla, yang berak Anla." Pekik anak itu kesal, mencampur adukan argumen versinya sendiri. Keandra hampir saja tertawa, namun ia menahannya agar wibawanya sebagai ayah tidak jatuh. "Ya sudah, kalau tahu itu perut kamu. Sekarang Dedi pergi dulu." Keandra bangkit berdiri dan hendak melangkah pergi. Namun tangan mungil Jeandra dengan cepat menahan ujung jas birunya. "Dedi, Anla boleh titip balang?" tanya anak itu dengan mata bulat yang penuh harap. Keandra mengernyitkan keningnya dalam. "Tentu. Mau titip apa? Mainan lagi? Mobil-mobilan?" Jeandra menggeleng cepat, lalu tersenyum sangat lebar hingga giginya yang kecil terlihat. "Titip Momi Balu, biar ada yang ngulus Anla," ucapnya dengan enteng. Keandra tertegun sejenak sebelum akhirnya terkekeh pelan. Ia sudah menduda selama 4 tahun. Istrinya meninggal dunia sesaat setelah berjuang melahirkan Jeandra ke dunia. Sejak saat itu, fokusnya hanyalah pekerjaan dan membesarkan putranya. Menikah lagi, itu adalah daftar terakhir dalam rencana hidupnya. "Kan ada Oma yang urus kamu," ucap Keandra santai. Wajah Jeandra langsung berubah masam. "Oma itu macam nenek Rapunzel. Dedi tahu, baikan ibu Tili Cinderella daripada nenek Rapunzel. Ceteles Dili ini tahu ndak?" Pekik anak itu dengan nada dramatis, seolah-olah ia adalah korban penindasan terbesar di dunia. Keandra memutar bola matanya malas. Anaknya ini terlalu banyak menonton kartun. Ya, Dedi pergi dulu, jangan nakal." Keandra meraih kepala Jeandra, mengusap rambutnya lembut, lalu mengecup kening putrinya sebelum benar-benar beranjak pergi. Ia masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu di depan rumah. Saat duduk di kursi kemudi, Keandra terdiam sejenak. Ia menatap lurus ke depan, teringat ucapan nyeleneh putranya tadi. Satu sudut bibirnya terangkat tipis, membentuk senyum misterius yang jarang ia tunjukkan. "Ibu tiri ya," gumamnya pelan.
melajukan mobilnya menuju lokasi pernikahan yang akan dihadirinya. Suasana di ruang belakang acara pernikahan itu semakin mencekam. Gea, dengan napas tersengal dan wajah yang memerah karena amarah, berlari mendekat ke arah Aurin. Aurin yang saat itu sedang berada di titik frustrasinya, mendongak dengan tatapan kosong. Di luar sana, kegaduhan tamu dan tuntutan penghulu akan kejelasan status pernikahan ini bagaikan dengungan lebah yang menyakitkan telinga. Dani, sebagai kepala keluarga, sedang berada di garis depan, berusaha memadamkan api kecurigaan para tamu dengan sisa-sisa wibawanya yang mulai runtuh. Aurin, kamu harus lihat ini, teriak Gea panik, mengabaikan sopan santun di depan keluarga besar Wiguna. Gea, tenang. Jangan bikin Aurin tambah panik, tegur Jovita kesal sambil terus merangkul bahu Aurin yang bergetar. Aku baru saja dapat info dari teman nongkrong Dikta. Bajingan itu, dia benar-benar kabur, Rin. Dan dia tidak sendirian, dia pergi sama selingkuhannya. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong. Aurin tersentak, ia beranjak berdiri dengan gerakan mekanis. Matanya yang sembab kini menatap Gea dengan tatapan hampa. Selama 3 bulan ini, Dikta adalah sosok yang sempurna di matanya. Pria itu manis, perhatian, dan selalu memberikan kata-kata penenang di saat Aurin merasa tertekan oleh ayahnya. Tidak ada satupun firasat, tidak ada satupun tanda bahwa pria itu memiliki kehidupan ganda. Selingkuhan? Bisik Aurin, suaranya parau. Bagaimana mungkin? Iya, Rin. Dia kabur sama perempuan yang ternyata masih anak SMA. Bayangkan, dia meninggalkanmu demi bocah sekolah. Seru Gea sambil mengotak-atik ponselnya dengan kasar. Nih, kamu lihat muka perempuan gatal ini. Ini dia orangnya. Gea menyodorkan layar ponselnya tepat di depan wajah Aurin. Foto seorang gadis muda dengan senyum polos namun menyimpan kelicikan itu terpampang jelas di akun sosial medianya. Darah Aurin mendidih. Rasa sedihnya menguap berganti dengan kemarahan murni yang membakar setiap sel di tubuhnya. Kepalan tangannya menguat hingga kuku-kukunya memutih. Dasar perempuan gatal. Di mana rumahnya? Di mana dia? Aku akan samperin dia sekarang juga dan merobek wajahnya, sentak Aurin dengan nada tajam yang membuat siapapun bergedik. Namun Jovita yang sedari tadi diam sambil mengamati layar ponsel Gea, mendadak bergumam dengan raut wajah yang berubah sangat serius. Tunggu, aku kenal orang ini. Kamu kenal? Aurin dan Gea menoleh serempak, menuntut penjelasan. Iya, aku tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah salah satu tamu undangan kamu hari ini. Namanya Keandra Mahesa. Dia ada di sana, di antara para tamu di depan. Mata Aurin menyipit, memancarkan aura predator yang terluka. Mana orangnya? Tanpa banyak bicara, Jovita menarik tangan Aurin menuju celah gorden yang membatasi ruang privat dengan area aula utama. Ia menyibak sedikit kain beludru itu dan menunjuk pada seorang pria yang duduk dengan posisi sangat santai di kursi baris depan. Pria itu mengenakan setelan jas biru gelap yang mewah, tanpa kontras dengan kegaduhan di sekitarnya. Wajahnya tenang seolah badai yang sedang terjadi di keluarga Wiguna hanyalah hiburan ringan baginya. Dia orangnya, Keandra Mahesa. Aurin terpaku, matanya mengunci sosok Keandra dengan dendam yang membara. Jadi, gadis gatal itu adalah putrinya? Dia mencoba membangunkan singa yang sedang tidur. Apa dia tidak tahu risiko jika singa ini membalas dendam? Oke, dia sudah berani mengusik hidupku, menghancurkan martabatku di hari pernikahanku, maka aku akan mengusik seluruh hidupnya melalui ayahnya. Tanpa aba-aba, Aurin meraih kedua sisi gaun pengantinnya yang lebar, mengangkatnya sedikit agar ia bisa melangkah lebar. Ia berjalan keluar dari persembunyiannya menuju aula utama dengan langkah yang mengintimidasi. "Aurin, mau ngapain kamu?" seru Gea panik, berusaha mengejar namun tertinggal oleh langkah cepat Aurin. "Nggak tahu, kamu tahu sendiri dia cewek gila kalau sudah nekat." Jovita ikut berlari di belakangnya dengan perasaan was-was. Sedangkan Keandra masih sibuk dengan ponsel di tangannya. Sesekali membetulkan letak jam tangannya yang berkilau. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Sebuah aura panas yang membelah kerumunan. Perlahan ia mendongak. Di hadapannya berdiri sang pengantin wanita yang seharusnya sedang menangis di belakang layar. Wajah cantik gadis itu berantakan oleh riasan yang sedikit luntur karena air mata. Namun matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Keandra menatapnya dengan ekspresi datar, tak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. "Nikahi aku, Om. Om harus tanggung jawab, karena putri Om sudah membawa kabur calon suamiku." Kalimat itu terlontar begitu saja, lugas dan tanpa basa-basi. Keheningan seketika melanda aula.
Para tamu yang tadi berbisik-bisik kini benar-benar terdiam, menahan napas menyaksikan drama yang jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Sahabat-sahabat Aurin yang baru sampai di belakangnya hampir saja pingsan mendengar permintaan gila itu. Gea menepuk keningnya dengan keras. Aurin benar-benar gila. Om itu pasti tidak akan Oke, saya akan bertanggung jawab atas kesalahan putri saya. Suara Kiandra yang berat dan mantap memotong keraguan Gea. Jovita dan Gea menganga tak percaya. Mereka mengharapkan penolakan, makian, atau setidaknya tawa ejekan dari pria semapan Kiandra. Namun pria itu justru menyanggupinya, seolah ia baru saja menyetujui kontrak bisnis biasa. Waktu seolah berhenti berputar bagi Aurin. Ia sendiri pun terkejut dengan reaksi Kiandra yang begitu tenang. Pria itu berdiri, menunjukkan postur tubuhnya yang jauh lebih tinggi dan tegap dibandingkan dirinya. Kiandra menatap Aurin dari atas ke bawah, seolah sedang menilai investasi barunya. "Mana orang tuamu? Saya mau bicara," ucap Kiandra dengan otoritas yang tak terbantahkan. Aurin sempat ngeblank sejenak. Otaknya mencoba memproses kenyataan bahwa ia baru saja melamar seorang pria asing dan diterima. Namun, dendamnya jauh lebih kuat. Ia segera memimpin jalan, membawa Kiandra kembali ke ruang keluarga untuk menemui orang tuanya. Di dalam ruangan, Dani Wiguna masih mondar-mandir seperti harimau yang terluka. Anak itu memang tidak bisa diandalkan, selalu buat malu. Dia selalu saja, "Pi," potong Aurin dingin. Dani menoleh dan langsung bersiap untuk meledakkan amarahnya lagi. Sudah bisa dihubungi. Aurin, sejak awal papi sudah bilang, jangan pernah percaya dengan pria seperti... Dia akan menikah denganku hari ini, di sini, ucap Aurin lantang sambil meraih dan menggandeng tangan Kiandra dengan erat. Dani terpaku. Matanya beralih dari tangan Aurin ke wajah Kiandra. Ia tahu jarak usia mereka sangat jauh, terlihat dari aura pria itu. Kiandra Mahesa bukanlah pria yang cocok untuk Aurin. Dan melihatnya berdiri di samping putrinya dengan pakaian pengantin, mendatangkan perasaan yang campur aduk. Gak ada habisnya kamu buat masalah ya. Sekarang kamu mau menikah dengan pria ini. Kamu tahu siapa dia, berapa usianya. Jangan buat papi tambah malu dengan skenario gila ini, bentak Dani. Ini satu-satunya solusi, teriak Aurin. Air matanya kembali tumpah. Papi selalu memojokkanku tanpa membiarkan aku mencari jalan keluar. Papi selalu menghakimiku tanpa memberiku kesempatan untuk bernapas. Aku muak berada di dalam keluarga ini. Aku ingin pergi, dan pria ini yang akan membawaku pergi. Tangisan Aurin pecah. Namun mendadak ia merasakan sebuah tangan besar merangkul bahunya. Kiandra mencengkeram lengan Aurin dengan mantap, memberikan dukungan fisik yang tak terduga. Tatapan tajam Kiandra kini beralih pada Dani. Saya Kiandra Mahesa, berusia 38 tahun. Mungkin umur saya tidak lagi muda, namun saya memiliki segalanya untuk menjamin kebahagiaan putri Anda. Sebagai bentuk tanggung jawab karena putri saya yang telah membawa kabur calon suami Aurin, saya menawarkan diri untuk menggantikan posisinya. Terimalah pertanggungjawaban ini, agar martabat keluarga Anda tetap terjaga di depan para tamu. Dani terdiam 1000 bahasa. 4. Logikanya mulai bekerja. Menikahkan Aurin dengan Kiandra jauh lebih menguntungkan daripada membiarkan pernikahan ini batal dan menjadi bahan gunjingan seumur hidup. Ia menghela napas kasar. Bahunya sedikit merosot. Baik, aku izinkan kamu menikahi putriku. Kiandra tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang sangat halus. Terima kasih. Lalu, bagaimana dengan maharnya? Kita tidak punya waktu untuk menyiapkan apapun, tanya Dani dengan nada frustrasi. Kiandra merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit berwarna hitam. Ia menarik selembar uang Rp100.000 berwarna merah yang masih kaku. Semua orang di ruangan itu, termasuk Aurin,
menatap uang itu dengan bingung. Saya jarang menyimpan uang tunai, dan seperti yang Anda lihat, saya datang ke sini hanya sebagai tamu undangan, tanpa persiapan untuk menjadi pengantin. Jadi, terima saja dulu mahar 100.000 ini sebagai pengikat sah secara agama dan hukum, ucap Keandra dengan santai. Gea berbisik pelan ke telinga Jovita. Masa sih gua Aurin dihargai 100.000 doang? Mahalan gua punya Elsie dong? Jaga mulutmu, desis Jovita kesal. Meski dalam hati ia juga merasa miris. Suasana aula utama kembali hening saat Keandra dan Dani duduk berhadapan di depan penghulu. Aurin duduk di samping Keandra, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Tangannya yang dingin meremas kain gaunnya sendiri. Ia bisa merasakan tatapan penuh tanya, ejekan, dan kasihan dari ratusan pasang mata tamu undangan. Saya nikahkan engkau dengan putri saya, Aurin Ataya Wiguna binti Dani Wiguna, dengan mas kawin uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Suara Dani bergetar, menahan beban malu yang luar biasa. Saya terima nikah dan kawinnya Aurin Ataya Wiguna binti Dani Wiguna dengan mas kawin tersebut tunai, jawab Keandra dengan satu tarikan napas, tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Ucapan sah itu menggema di seluruh ruangan. Namun bagi Aurin, itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa mudanya. Ia memejamkan mata erat-erat saat mendengar bisikan-bisikan sinis di barusan belakang tentang mahar yang sangat rendah itu. Hanya 100.000? Murah sekali harga diri anak keluarga Wiguna. Mungkin itu harga yang pantas untuk pengantin yang ditinggal kabur. Aurin menggigit bibir dalamnya hingga terasa asinnya darah. Tahan Aurin, tahan. Demi menciptakan neraka untuk perempuan itu, kamu harus tahan. Ini hanya awal dari segalanya. Bisik Aurin dalam hatinya dengan penuh dendam.